Reskrim Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 5. Membebankan kepada pemohon. Demikianlah diputuskan. Saudara Roy Suryo jangan senang dulu. Bahwa kemudian termul menangis. Siapa yang menangis? Gak ada yang menangis di sini. Ini membuktikan perjuangan rakyat tidak sia-sia. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara mengejutkan mengabulkan sebagian gugatan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo terkait penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya beberapa waktu yang lalu. Keputusan Hakim 1 Ketut Darpawan yang mengabulkan gugatan Roy Suryo menjungkir balikan pendapat para praktisi hukum, terutama dari kelompok pendukung Jokowi, yang sebelumnya yakin jika gugatan Roy Suryo akan ditolaknya, bukan sebagian tetapi seluruhnya. Bagi Roy Suryo sendiri, dikabulkannya gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi langkah penting di tengah kasusnya yang masih berpolemik. Bahkan kini perkara pokok utama yang membuatnya dijerat menjadi tersangka sudah menanti di depan mata. Alih-alih menyerah dan pasrah menghadapi persidangan, Roy Suryo memilih jalan lain dengan kembali mengajukan gugatan pra-peradilan. Lantas, apa tanggapan tim hukum Jokowi usai gugatan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo dikabulkan hakim? Ini membuktikan perjuangan rakyat tidak sia-sia. Ya, saya hanya mewakili rakyat saja untuk memperjuangkan, karena kemarin-kemarin kita tahulah banyak sekali kan yang mengatakan kalau yang namanya pra-peradilan itu tidak mungkin menang. Bahkan termul sudah mengatakan sudah kalah. Dan dari dulu kami ditantang, ayo prapit. Nah sekarang kita buktikan, kita prapit hari ini. Dan alhamdulillah ini adalah sebuah, ya kalau saya bilang mukjizat ya, keberanian dari Hakim Tunggal Pak Ketut, ya matur suksma untuk beliau yang berani memutuskan dengan benar-benar tegak lurus. Faktanya seperti itu, ya, surat yang tidak sah, kemudian bukti lapor yang kemudian dipertimbangkan, dan akhirnya sampai penangkapan, penggeledahan dan juga penahanan yang tidak sah, tiga-tiganya kemudian dikabulkan. Jadi itu dikatakan itu biasa. Memang ada beberapa yang permohonan kami ditolak, antara rehabilitasi. Nanti nggak apa-apa, itu kita ajukan lain nanti soal rehabilitasi, karena itu memang tidak terkait langsung. Jadi yang tiga terkait langsung itu yang kemudian dikabulkan. Pasti kita pengen mengedepankan ekspresinya, mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengarkan Terkait putusan saat ini yang update ya, putusan prapit saudara KRMT ya, Roy Suryo ya, saudara Roy Suryo atau Panci ya. Ya, ini hari ini sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara Roy Suryo jangan senang dulu. Ya, biasa aja. Ya, biasa aja. Ini bukan kemenangan telak dalam pokok perkara. Sekali lagi saya ulangi, ini bukan kemenangan telak dari pokok perkara. Ini adalah di mana disampaikan oleh Hakim Tunggal bahwa sah atau tidak sahnya satu penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Satu tidak sahnya penangkapan, memang hari ini kita lihat dia melenggang kangkung. Memang dari media ke media kan ada Roy Suryo nggak ditahan, tangkap, ya dia dijemput itu tidak diborgol. Baik-baik yang dia katakan G30 SPK itu tidak nyata. Nah ini juga yang perlu menjadi pertimbangan sebenarnya tadinya, tapi karena ini sudah selesai, saya anggap bahwa kita harus menghormati putusan prapit. Terus kemudian ada penggeledahan apa yang diambil. Jadi jangan bangga dengan adanya putusan prapit. Ini bukan menandakan sesuatu yang bisa dibanggakan oleh teman-teman sebelah.
bahwa kemudian Termul menangis. Siapa yang menangis? Gak ada yang menangis di sini. Ada satu organisasi advokat, kita sebut saja Peradi Bersatu, yang sudah menekan Polda Metro Jaya sehingga harus dilakukan penangkapan dan penahanan itu justru oleh Polda Metro Jaya tidak dilakukan dengan dasar yuridis yang kuat, argumentasi hukum yang kuat, tetapi hanya karena adanya tekanan politik, adanya pressure dari kelompok-kelompok yang tidak berkepentingan dengan penegakan hukum ini, tetapi kemudian itu diakomodir. Ini sesuatu yang sangat kita sayangkan. Menanggapi gugatan pra-peradilan kedua yang diajukan Roy Suryo, tim hukum Merah Putih yang sebagian anggotanya terdiri dari praktisi hukum organisasi advokat Peradi Bersatu. Kemarin mereka kompak menggelar jumpa pers. Dalam pernyataan bersama, mereka tak mencemaskan gugatan pra-peradilan kedua yang diajukan Roy Suryo. Meski akan tetap mengawal gugatan, Roy Suryo yang akan disidangkan pada 10 Juli 2026 ini. Ade Darmawan sebagai motor penggerak menganggap usaha Roy Suryo mengajukan gugatan hanyalah upaya untuk mengulur-ulur waktu belaka. Dan menurutnya, hal tersebut merupakan sebuah upaya hukum yang sia-sia lantaran tidak berdampak apa-apa pada persoalan perkara utama di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan berikut pandangan hukum tim hukum Jokowi yang tergabung dalam tim hukum Merah Putih. Artinya dia melakukan praktik kedua di sini tercermin bahwa untuk praktik kedua saya rasa hal yang sia-sia. Dan ini kita harus betul-betul kawal untuk praktik yang kedua agar supaya cepat masuk kepada pokok perkara. Jangan-jangan ya kan upaya meninggalkan dokter Diva ada. Ya kan begitu ditawarkan nanti diambil di persidangan. Nah, kita lihat saja bahwa ada kewenangan hakim untuk mengembalikan di dalam tahanan. Nah, ini akan kita lakukan nanti. Bahwa siap-siap ya Mahkamah Agung juga menerima surat dari berbagai organisasi advokat. Ya, itu akan kita minta peninjauan atau tinjauan kembali terkait penahanan Roy Suryo karena hari demi hari baru dikabulkan 3 saja sudah euforianya minta ampun nih. Ini adalah presiden buruk bagi pelanggaran hukum. Pelanggar hukum, bukan pelanggaran hukum, bagi pelanggar hukum. Pokok persoalan utama dalam persoalan ini. Pokok persoalan utama itu apa? Yaitu pokok perkara. Karena Prapit kan bukan pokok perkara. Jadi jangan sampai juga nih masyarakat terdinabobokan. Wah, kalau Prapit menang berarti Roy Suryo sebentar lagi bebas. Sebentar lagi nggak kena hukum. Nggak seperti itu ya. Karena Prapit itu bukan pokok perkara. Prapit bukan akhir dari semua persoalan kasus yang menjerat Roy Suryo dan Diva, tetapi awal dari persoalan yang memang harus dihadapi dalam persoalan ini. Biasa kalau yang namanya jagoan menangnya itu di akhir. Kita berharap seperti itu. Terima kasih. Jangan-jangan bisa 6 bulan Prapit terus ini persoalannya. Oleh karena itu juga kita juga mengimbau kepada Mahkamah Agung karena ini berkaitan dengan KUHP yang baru. Tentunya juga harus ada sikap yang tegas berkaitan dengan masalah Prapit ini. Karena begitu wacana Prapit kedua mau dijalankan, berarti ada sebuah pendapat atau pemikiran-pemikiran Prapit itu bisa dilakukan berkali-kali gitu ya. Nah, untuk kepentingan ini sekali lagi ya, kita juga berharap bahwa hormati pengadilan ya, apa yang sudah dilakukan berkaitan dengan Prapit pertama itu harusnya menjadi bagian daripada semua kepentingan proses hukum yang terjadi di dalam perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Jadi jangan diambil comot satu, comot lagi satu, comot lagi satu. Ini sampai kapan? Saya berharap dengan Prapit yang kedua ini, seandainya putusan apapun yang akan kita terima nanti, akan diputuskan nanti, jangan bilang termau lagi. Tapi betul-betul ini kita objektif nih. Sebetulnya sejak awal beberapa saat saya sudah bilang tim hukumnya Roy Suryo, kalian itu seharusnya adakan Prapit terhadap penetap tersangka. Tapi kalian nggak lakukan kan? Itu yang saya kritisi habis-habisan. Saya bilang tim hukumnya itu ngawur, nggak bekerja. Kalau saya jadi prinsipal seperti Roy, saya sudah pecat kalian semua. Kita berharap juga bahwa Pak Jokowi bisa hadir secara onsite
Itu sesuai dengan janji beliau bahwa beliau akan hadir di persidangan nanti, memperlihatkan seluruh ijazah yang dimilikinya. Jadi yang tadi saya mau katakan kepada kita sekalian bahwa mari kita kawal bersama-sama kasus ini. Sebab ini belum apa-apa, ini permainan baru dimulai. Jadi masih ada permainan yang lebih cantik lagi. Bagi Roy Suryo sendiri, dikabulkannya gugatan pra-peradilan yang diajukannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan kemenangan besar untuk rakyat Indonesia. Artinya, ada secerca harapan dari hakim-hakim di Indonesia yang masih berpegang teguh pada keadilan dan kebenaran. Dengan kemenangan ini, Roy Suryo dan tim hukumnya makin percaya diri menjalani sidang gugatan kedua yang akan digelar pada tanggal 10 Juli bulan ini. Jika gugatan sebelumnya, Roy Suryo mempermasalahkan penangkapan dan penggeledahan, kali ini Roy Suryo menggugat pasal pada Undang-Undang ITE yang dijadikan pasal untuk menetapkan dirinya sebagai tersangka. Dikabulkannya gugatan Roy Suryo disambut antusias pendukungnya. Mereka begitu euforia atas kemenangan gugatan pra-peradilan yang Roy Suryo ajukan. Lantas, apa kata Roy Suryo dan tim hukumnya saat merayakan gugatan pra-peradilan yang diajukan? Saya senyumin aja, buktinya begitu. Ya, jadi apalagi yang akan mengatakan tuh, siapa itu Mak Lampir itu, yang mengatakan 1000% akan ditolak. 1000% akan ditolak. Orang gila yang mengatakan itu. Boleh dong. Boleh dong. Orang gila itu. Buktinya hari ini. Dibayar tuh jangan-jangan itu. Saya hanya mengatakan, saya juga nggak nyebut nama lo ya. Saya hanya nyebut Mak Lampir. Mak Lampir itu siapa ya? Kalau dia merasa, ya udah dia merasa sebagai Mak Lampir. Berarti membuka mulut para pendukung-pendukung ya, sebelah supaya mereka introspeksi, supaya mereka koreksi diri, dan saya hanya menjalankan hak saja dan tidak ada yang namanya bermaksud mengulur, nggak ada. Ya, itu kita justru rapih. Semua pasal kita bedah, semua pasal kita koreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita buktikan bahwa salah satu dari hakim tunggal kita yang menyelenggarakan proses persidangan Rapid ini betul-betul bijaksana, betul-betul menempatkan kebenaran keadilan di negeri kita ini. Dan ini bukan untuk Pak Roy dan yang lain, tapi untuk seluruh anak negeri, anak bangsa yang merasa diintimidasi, yang merasa hak-haknya dilanggar. Kita buktikan hari ini, kemenangan perjuangan itu masih hidup dan masih menyala di negeri ini. Alhamdulillah, putusan pra-peradilan hari ini telah menjawab harapan publik bahwa penegakan hukum dalam perkara ijazah, kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, dan sekaligus menjawab kebohongan yang selama ini diglorifikasikan oleh pihak sebelah, oleh kubu sebelah, bahwa ternyata adalah perintah penangkapan, penahanan, penggeledahan itu tidak sah secara hukum sehingga patut untuk dinyatakan batal demi hukum. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah ini adalah kemenangan penegakan hukum. Tidak cukup mengajukan gugatan pra-peradilan, Roy Suryo juga mengungkapkan jika dalam waktu dekat praktisi hukum dari Pradi Bersatu, Lecumanan, yang juga loyalis Jokowi, akan segera digiring ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan yang dibuatnya. Ya, Roy Suryo melaporkan Lecumanan atas dugaan laporan palsu, dan belakangan terungkap jika Polda Metro Jaya menolak laporan Lecumanan. Berbekal informasi tersebut, Roy Suryo membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Dan berikut perkembangan laporan Roy Suryo terhadap Lecumanan. Tapi kemarin kita mengajukan gugatan, ya, PMH itu apa sih? Perbuatan melawan hukum di Jakarta Utara terhadap seorang namanya Lecumanan. Ya, itu sudah kita daftarkan dan muncul reknya adalah nomor 457/B/yang APDT yang ada di Jakarta Utara. Kenapa? Karena dia telah melakukan penyelundupan pasal dan pasal itu ternyata tidak digunakan. Nanti detailnya mungkin Mas Gabor akan sampaikan, dan meskipun tadi hakim sekali lagi menggunakan KUHP lama dan baru, tapi dalam suatu KUHP baru, maka itu namanya apa? Namanya dioplos. Pasti oplos. Kalau Lecumanan digugat, Lecumanan dilaporkan, itu adalah hak warga negara untuk melakukan itu bila memang terjadi peristiwa pidana. Nah, apa yang dilakukan Lecumanan?
Apa yang dilakukan? Sebagai penegak hukum, dia melihat ada peristiwa pidana, kemudian dia melaporkan, apakah itu tindak pidana? Itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan melawan hukum, apa yang dilakukan oleh Cumanan? Ya, nanti kita lihat gugatannya. Kabarnya penyelundupan pasal, Bang. Penyelundupan pasal, siapa yang menyelundupkan pasal? Ini pasal bukan barang yang bisa diselundupkan, ya kan? Emang dibawa tuh pasalnya ke Polda Metro Jaya tanpa izin penyidik langsung dimasukkan ke dalam berkas? Kan enggak, kan begitu. Jadi itu saya rasa silakan saja, sah-sah saja. Tapi apapun itu tentu Cumanan akan siap-siap dengan segala bentuk ya perlawanan yang akan dilakukan oleh Cumanan. Tentunya dia akan lawan itu. Nanti akan berbalik juga. Jangan salah. Kenapa dia gugat? Karena takut dia. Karena laporan kemarin itu akan bisa berdampak senjata makan tuan nantinya. Dan gugatannya juga sudah masuk, Bang. Iya, makanya dia barengin. Tapi kita udah tahu bahwa itu ada cara-cara yang mau mengakali satu peraturan dan perundang-undangan. Karena itu tidak akan mungkin bisa berjalan beriringan. Artinya apa yang dilakukan tim mereka itu akan buntu di jalan dan ditakutkan nanti berbalik. Makanya dia gugat perdata. Tapi nggak apa-apa. Kita lihat apakah gugatan perdatanya nanti akan diterima. Nah, nanti kita wait and see. Begitu hal ini tidak bisa dibuktikan, maka siap-siap Roy Suryo tidak hanya berhadapan dengan Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai benar-benar fitnah, tetapi ini head to head nanti, tentunya dengan Cumanan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.